Selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Nah, kita akan mulai kembali pelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah masuk ke tema 3, ya, benda di sekitar kita. Nah, sebelum memulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa terlebih dahulu ya. Kalau sudah berdoa, mari buka buku tematik kelas 3 kamu dan kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Aneka benda di sekitarku. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, buku, juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Sementara batu, buku, dan air termasuk benda tak hidup atau benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Tadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, perhatikan gambar ini. Panas api unggun. Panas api unggun ya. Apakah itu suatu benda? Ya, tidak ya. Panas api unggun itu tidak termasuk benda karena tidak dapat ditimbang. Berarti kita apakan di sini, Nak? Ya, kita lingkari. Selanjutnya, minyak goreng. Minyak goreng apakah termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda karena dia dapat ditimbang. Ya, selanjutnya, cahaya lampu. Cahaya lampu itu apakah termasuk benda? Ya, cahaya lampu itu tidak termasuk benda karena tidak dapat diukur dengan cara ditimbang. Berarti kita lingkarin ya. Selanjutnya, ember. Ember apakah termasuk benda? Ya, kita perhatikan ember itu bisa termasuk benda karena ember itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Es batu. Es batu itu apakah benda? Es batu juga termasuk benda karena dapat diukur dengan cara ditimbang. Selanjutnya, balon. Balon apakah termasuk benda? Iya, balon juga termasuk benda karena dapat diukur dan dapat ditimbang. Selanjutnya, suara. Suara apakah termasuk benda? Suara itu bukan termasuk benda karena tidak dapat ditimbang. Berarti di sini kita apain? Kita lingkarin ya. Selanjutnya di sini ada radio. Radio termasuk ke benda karena dapat diukur dan ditimbang. Selanjutnya hewan. Hewan juga termasuk benda karena dapat diukur dengan cara ditimbang. Tiap benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna. 1. Ukuran benda. Ukuran benda-benda di sekitar kita beragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Penghapus lebih kecil daripada buku. Tas lebih besar daripada dompet. 2. Bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini. Di sini ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang persegi,
ada yang prisma. Jadi bentuknya saja sudah beraneka ragam ya. 3. Warna benda. Warna benda-benda di sekitar kita beragam. Perhatikan warna benda berikut ini. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Benda dapat terbuat dari berbagai bahan. Ada benda yang terbuat dari plastik, kaca, kayu, dan besi. Salah satu contoh yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah kayu. Kayu mudah kita dapatkan karena banyak terdapat di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk, bertahan sampai puluhan bahkan ratusan kayu. Salah satunya adalah kayu jati. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kamu boleh buka buku tema 3 halaman 14 ya. Mengamati benda-benda di sekitar kita. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini sambil di sekolah ya, nama benda dan kegunaannya. Nama benda di sini lemari. Kegunaannya itu tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga. 2, nama bendanya itu meja. Kegunaannya itu untuk tempat menulis dan menggambar. Yang keempat, 3, papan tulis. Kegunaannya untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Yang keempat, nama bendanya kursi. Kegunaannya sebagai tempat duduk saat belajar. Yang kelima, nama bendanya itu figura. Kegunaannya itu untuk tempat memasang gambar. Kamu boleh perhatikan buku tematik kamu halaman 15. Benda-benda yang terbuat dari beraneka bahan tersebut jika diketuk dapat menghasilkan bunyi yang khas. Tiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Dalam seni musik, terdapat 2 jenis alat musik. Pertama yaitu alat musik melodis. Ciri utama alat musik melodis yaitu dapat menghasilkan nada. Contoh alat musik melodis yaitu piano, pianika, gitar. Nah, alat-alat musik tersebut memiliki nada. Yang kedua yaitu alat musik ritmis.
Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Misalnya itu gendang, tamborin, marakas, dan rebana. Marilah kita membuat pola irama lagu. Kita akan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Berlatihlah memukul ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Kalau 5 jari diangkat, berarti ketukannya itu kuat ya. Kalau 2 jari diangkat, itu berarti ketukan sedang. Sedangkan kalau 1 jari yang diangkat, itu berarti ketukan lemah. Kamu boleh perhatikan buku tematik kamu halaman 9 dan 10. Kamu boleh berlatih mengikuti pola irama tersebut. Nah, kamu sering melakukan diskusi baik itu di sekolah ataupun di rumah. Diskusi tersebut bertujuan agar kita mendapat jawaban yang paling benar. Diskusi yang baik dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Musyawarah bertujuan untuk memperoleh kesepakatan supaya keputusan dapat diterima dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Musyawarah merupakan cara terbaik dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita perlu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan dikarenakan hal-hal berikut. 1. Musyawarah dapat membantu kita dan orang lain ketika menyikapi bermacam-macam pendapat dari orang lain untuk mendapatkan pemecahan masalah yang sedang dibahas. 2. Musyawarah dapat mengurangi pertikaian, perselisihan, pendapat yang berbeda. 3. Menghindari konflik yang ada. Mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Benda di sekitar kita memiliki ukuran. Salah satu ukuran benda adalah panjang. Untuk mengukur panjang benda, kita menggunakan berbagai macam alat. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengukur panjang benda yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang meja, dan lainnya. Yang kedua, meteran kain. Meteran kain dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit. Yang ketiga, meteran gulung kecil atau saku. Meteran gulung kecil digunakan untuk mengukur panjang meja. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan dan tukang kayu untuk mengukur bangunan atau kayu. Selanjutnya, meteran gulung besar. Meteran gulung besar digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Contohnya, panjang halaman, panjang ruang kelas, dan panjang halaman sekolah. Cara mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter, kita dapat menggunakan penggaris. Cara mengukur benda yang panjangnya lebih 1 atau sama dengan 1 meter, kita dapat menggunakan meteran. Satuan baku untuk besaran panjang secara umum adalah cm atau cm dan meter atau n. Ayo berlatih. A. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Perhatikan gambar ini. Miss ada letakkan benda di sebuah penggaris, di mana ujung benda itu lurus di angka 0. Perhatikan penghapusnya ya, ujungnya itu ada di angka 0.
Pertama, untuk mengukur benda menggunakan penggaris, selalu letakkan benda itu berada di posisi 0. Setelah itu, kita lihat ujung selanjutnya atau ujung lainnya. Berada di posisi berapa? Ya, benar. Kebetulan ujung posisi benda tersebut ada di 3. Maka panjang penghapus itu adalah 3 cm. Ingat satuannya ya, satuan dari penggaris adalah sentimeter. Yang kedua, Miss punya krayon warna hijau. Lihat ujungnya, sudah di angka 0. Ujung satunya itu lurus di angka keberapa? Ya, di angka ke-7. Berarti panjang krayon itu ada 7 cm. Selanjutnya, perhatikan. Krayon berwarna biru ini kalau kita lihat ujungnya sudah di angka 0. Sedangkan ujung yang satunya lagi itu berada di angka berapa? Ya, 10. Berarti panjang krayon berwarna biru ini adalah 10 cm. Sekarang kita akan mengukur panjang pensil. Berapa panjang pensilnya? Iya benar, panjang pensilnya adalah 6 cm. Kalau panjang dari spidol, ayo perhatikan angka 0-nya ya. Panjang spidolnya itu, ujungnya itu berada di mana deh posisinya? Iya, 12 cm. Selanjutnya, panjang ballpoint atau pulpen ada berapa? Ya, benar ya, 11 cm. Nah, masih berlatih lagi. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang alat ukur, yaitu ada yang penggaris, ada meteran kain atau meteran pita, ada meteran saku, atau ada meteran roll. Nah, sekarang mari kita ukur tinggi badanmu. Tinggi badanmu itu kita menggunakan jenis alat ukur apa yang kita gunakan? Ya, alat meteran pita atau meteran kain ya. Selanjutnya, panjang lingkar pinggang. Ya, jenis alat yang digunakan adalah meteran pita atau meteran kain. Selanjutnya, panjang kelas. Jenis alat yang digunakan adalah meteran saku. Panjang lompatan teman. Jenis alat ukur yang digunakan adalah apa anak-anak? Iya benar, meteran roll. Selanjutnya, lebar papan tulis di kelasmu. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Selanjutnya, yang keenam, bagian yang diukur panjang halaman sekolah. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.